metik daun salam, metiknya di kampung Sumur, menjawab salam insya Allah panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang salam pergi ke pasar Keranji, menjawab salam mudah-mudahan matinya jadi memepi. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala miftahi babi rahmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para tuan-tuan guru yang banyak hadir pada kesempatan malam hari ini, segenap para tokoh masyarakat, panitia penyelenggara peringatan Maulid Tabligh Akbar dan salawat bersama, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Akhina Filal Mahbub ingkang kula hormati panjenenganipun Kang Mas Gus Ali Ridho Mangli, atau yang kita kenal dengan Gus Aldo, yang dari awal dia memimpin pembacaan sholawat dan kisah Nabi yang suaranya begitu indah. Seakan-akan kita malam hari ini berada di komunitas mereka-mereka yang selalu berkumpul, yaitu yang namanya Shermania, yang biasanya dipimpin oleh Habibul Mahbub Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau Kang Mas Ustadz Gus Aldo ini adalah termasuk salah satu orang terdekatnya Habib Syekh, yang sehingga salawat yang beliau lantunkan di hadapan kita begitu indahnya, begitu merdunya. Berharap kita mudah-mudahan bertawassul kita, bermunajat kita, mudah-mudahan sebagai asbab apa yang tadi telah beliau bacakan bersama tim hadroh yang sangat luar biasa, menghantarkan kita duduk bersimpul di tempat ini, akan menjadi salah satu hamba-hamba Allah yang beruntung, yang pada akhirnya kita semua nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama kekasih kita, junjungan kita, idola kita, panutan kita. Beliau tidak lain tidak bukan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang berbahagia, malam hari ini alhamdulillah tanpa terasa kita sudah hampir berada di penghujung bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkan manusia yang paling mulia dalam kehidupan kita. Beliaulah yang mengenalkan kepada kita tentang kebaikan-kebaikan yang ada. Beliaulah yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita beribadah di hadapan Allah. Beliaulah yang mengenalkan kepada kita mana yang haram, mana yang halal, mana yang hak, mana yang batil. Dan kalau kita mau jujur, kenikmatan yang selama ini Allah berikan kepada kita, keimanan, ketakwaan dan keislaman yang Allah berikan kepada kita, itu semuanya asbabnya karena Allah Azza wa Jalla ingin menjadikan beliau, mengutus beliau di muka bumi ini. Maka sudah semestinya lah keluarga besar RT 005 yang ada di perumahan Gria Asri 2 duduk bersimpu dalam rangka memperingati lahirnya beliau baginda Rasul. Walaupun saya yakin di antara kita ada Pak RT yang hadir, ada Pak RW yang hadir. Baru beberapa minggu yang lalu kita kumpul dalam rangka memperingati Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia. Sama ada panggungnya.
Mungkin sama lokasi tempatnya, benderanya masih belum dicopot, tapi nuansanya adalah nuansa yang berbeda. Artinya, di saat kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai rasa syukur dan bahagia kita sebagai masyarakat Indonesia yang tanpa rasa 79 tahun Indonesia merdeka. Tapi malam hari ini kita dikumpulkan di tempat ini tidak lain tidak bukan dalam rangka melahirkan, memperingati lahirnya manusia yang paling suci di dunia ini, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang ada di belakang, Bu, dengar suara saya, Bu? Alhamdulillah, karena jamaah yang paling banyak saya lihat ibu-ibu. Tadi saya waktu datang saya hitung itu ibu-ibu di belakang kanan kiri hampir 450 orang. Yang di jalan ada 201, sisanya di rumah masing-masing. Bapak-bapak jauh lebih banyak daripada ibu-ibu. Nah, hadirin jemaah yang berbahagia. Kalau ada tetangga kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita yang mohon maaf bahasa orang Bekasi aslinya sampai sekarang masih terus bertanya. Bertanyakannya apa? Pak Ustadz, apa sih manfaatnya kita kumpul dalam rangka memperingati Maulid? Sekarang ini zaman udah canggih. Banyak yang gampang-gampangin masalah. Banyak sekarang orang yang nggak ngaji di masjid, nggak ngaji di musola, nggak ngaji di surau, nggak lagi nanggar, nggak ngaji di majlis taklim, tapi mohon maaf dia ngajinya lewat dunia medsos. Apa aja yang dia tanya, jawabannya lengkap. Siapa yang jawab? Profesor Doktor Mbah Google. Lengkap. Mau tanya apa aja dijawab. Cuman masalahnya jawaban itu secara literatur keilmuannya diragukan. Kenapa? Siapa aja boleh memasukkan jawaban itu. Nanya, Mbah Google, apa hukumnya peringatan Maulid? Dijawab sama Mbah Google karena banyak yang memasukkan adalah hukum-hukum orang yang gak senang Maulid. Apa jawabannya? Memperingati Maulid adalah perkara yang diada-adain. Ingat ya hadis Rasulullah, setiap perkara yang diada-adain hukumnya adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan sesat adalah neraka. Pasti itu masalahnya. Padahal kalau kita mau jujur, ibu hadirin jemaah yang berbahagia, hari ini izinkan saya menyampaikan satu pendapat seorang ulama yang masyhur. Seorang ulama yang memiliki manhaj yang sangat luar biasa. Bahkan beliau masuk dalam kategori 4 imam. Al-Imam Malik, Al-Imam Hanbal, Al-Imam Syafi'i. Di antara imam-imam yang 4 yang kita kenal, ibu, bapak yang saya hormati, Al-Imam Syafi'i ini pengikutnya paling banyak. Mana di antaranya? Di Indonesia hampir 89% mengikuti mazhabnya Al-Imam Syafi'i. Anak-anakku yang ada di depan saya, enggak apa-apa deh. Wah, udah habis itu melon itu. Enggak apa-apa doi. Enggak apa-apa, makanya enggak apa-apa. Kalau capek orang tidur aja. Pernah melon ini. Pernah doyan. Melon udah lagi deh, oke. Akhirnya yang berbahagia. Al-Imam Syafi'i, beliau itu punya orang tuanya terutama ibundanya adalah ahli ibadah yang selalu meminta di hadapan Allah agar anak turunnya mendapatkan keberkahan di hadapan Allah. Maka tidak heran ketika Al-Imam Syafi'i usianya masih 7 tahun, beliau sudah hafal Quran. Tapi bukan hanya sebatas beliau hafal Quran, tapi hafal Qurannya pun dibarengi dengan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Yang terjadi kalau orang sudah hafal Quran, ilmu fikihnya bagus, ilmu tasawufnya bagus, akidahnya bagus, maka yang timbul dalam hatinya pasti dia menjadi orang yang tawadhu,
artinya orang yang rendah hati. Tapi kalau ada di antara kita yang hafal Quran 30 juz, cuman hanya menghafal Al-Quran tanpa dibarengi dengan ilmu-ilmu yang lainnya, belajar fikih enggak, belajar ilmu hadis enggak, belajar tafsir Al-Quran enggak, belajar ilmu akhlak enggak. Yang terjadi adalah mereka tidak memiliki sifat tawadhu, yang ada adalah sifat sombong. Makanya saya pesan kepada ibu bapak yang hadir pada kesempatan malam hari ini, bersyukur kalau anak-anak kita mondok, berbahagia kalau anak-anak kita mondok. Tapi pesan saya cuma satu, perhatikan di mana mondoknya, siapa pengasuhnya, lulusan pondok pesantren mana, apakah sanad keilmuannya nyambung. Itu yang perlu kita perhatikan. Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Al-Imam Syafi'i usianya 7 tahun sudah hafal Quran. Ketika beliau 11 tahun usianya sudah hafal hadis kitab Muwatta karangan Al-Imam Malik yang jumlahnya ada 2 juz. Anak-anakku yang ada di depan nih, nanti ada pertanyaan, ada kuis. Yang kalau bisa jawab hadiahnya 50.000 rupiah cash. Oh, hadiahnya dari siapa? Dari ketua RT 05. Kiris bisa kiai. Kiris bisa kiris. Ketua RT dah, saya nggak bawa duit ini ya. Kiris bisa kiai. Kiris aja kiai. Ambil lah di rumah dah. Siap ya, siap. Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang akan saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, biar kita bertambah mantap dulu kita bersimpul di tempat ini. Al-Imam Syafi'i pernah menjelaskan dalam perkataannya, yang perkataan beliau ini tercantum dalam salah satu kitab, namanya kitab Madarijus Su'ud. Kitab Madarijus Su'ud ini, Bu, Pak, dikarang oleh seorang ulama yang asli orang Indonesia, kelahiran Tangerang. Siapa beliau? Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi yang asli orang Tangerang, Banten, lahir di Indonesia, makamnya ada di Maklah yang ada di Makkah. Zuriyahnya keturunannya jelas. Siapa di antaranya? Yang sekarang jadi wakil presiden Republik Indonesia, Profesor Abuya Kiai Haji Amin Ma'ruf. Siapa lagi keturunannya? Yang salah satu wakil ketua PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama Pusat. Siapa? Hadratul Karam Kanda Dr. Kiai Haji Zulfa Mustafa, yang beberapa hari yang lalu baru mendapatkan anugerah gelar kehormatan Dr. Honoris Causa. Di mana? Di salah satu universitas yang ada di daerah Surabaya, Jawa Timur. Apa kata Al-Imam Syafi'i dalam kitab Madarijus Su'ud berkaitan dulu kita bersimpul di tempat ini? Saya akan memahamkan dan menjelaskan, orang-orang yang kagak paham terhadap peringatan Maulid, orang-orang yang benci terhadap peringatan Maulid, orang-orang yang tidak pernah suka terhadap peringatan Maulid, dengerin. Kadang-kadang pas peringatan Maulid kalau yang nggak senang, merah. Kalau merah tahu, pergi, diundang nggak mau, disuruh datang ada alasannya. Tapi kalau ditanya, ngapa nggak datang? Saya sibuk. Tapi selalu nanya, buat apa kumpul Maulid? Nggak pernah akan ada manfaatnya. Itu kata orang-orang yang benci Maulid. Saya akan bahas malam hari ini. Ibu hadirin jemaah berbahagia, waktu telah menunjukkan jam 10 kurang 10 menit. Saya baru ngasih tahu doang ini. Ya, saya belum ceramah, masih pembukaan. Biarkan Gus Aldo istirahat, biar istirahat dulu, karena suara beliau adalah suara yang sangat luar biasa. Nanti beliau akan membacakan kisah Maulid yang begitu indahnya. Pokoknya kita sepakat acara pada kesempatan malam hari ini kita akan tutup tepat jam 2 pagi.
Ada. Gimana Bapak Ibu yang ada di depan saya kuat sampai jam 2? Kuat, emang apa? Nah, rumahnya di sini. Sampai pagi nggak apa-apa. Yang kuat di sini aja ya. Saya sama Gus Aldo ntar jam 11 pulang deh gitu. Ibu hadirin jemaah yang berbahagia, baik, saya akan jelaskan, pahami dengan sebaik-baiknya mengapa kita kumpul malam hari ini di tempat ini, apa manfaatnya. Kata beliau begini, Bismillahirrahmanirrahim, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana, man utawi sapane wong. Aduh, ada yang dari Jawa? Man utawi sapane wong iku jamaah ngumpulake sapa man li maulidin Nabi krana ngrayakake lahire baginda Rasul oleh ngumpulake sinten ikhwana ing pira-pira sedulure man. Wahaya ala nyawisake sapa man lahum maring ikhwan ta'aman ing panganan wa amilah lan lakoni sapa man ihsana ing perkara kang apik. Ini paham kira-kira? Paham. Terjemah bebasnya begini deh. Man jama'a li maulidin Nabi, kalau bahasa orang Bekasinya, siapa ada di antara kita yang mengumpulkan saudara-saudaranya, mengumpulkan ibu bapak bukan dalam rangka pesta rakyat, mengumpulkan bukan dalam rangka reaksi atau kreatif seni. Ketika awal bulan Agustus, RT yang sebelah sono ngadain lomba. Puncak pembagian hadiah pas malam 17 Agustus yang waktu itu pas banget hari Jumat malam Sabtu. Ribut itu. Oh, jangan berbarengan dengan RT 11, kita malam Minggu RT 5. Barengan sama RT 3, kita mulai lagi minggu yang akan datang. Barengan dengan yang sebelah sana, nggak apa-apa, memang jauhan. Kita berlomba-lomba dalam rangka bagaimana memperingati HUT Republik Indonesia. Bahkan banyak Pak RT, biar siar itu yang namanya acara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, buat surat maklumat mohon perhatian kepada warga masyarakat yang tinggal di RT 05 dalam rangka memperingati Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79 dengan agenda lomba nyanyi, lomba catur, lomba lemi ada lemi, lomba rambol, lomba mancing, dan lomba-lomba yang lainnya buat anak-anak. Karena begitu banyaknya agenda yang harus kita laksanakan, maka membutuhkan biaya yang begitu besar. Kata Pak RT, maka kami berharap setiap kakak harus memberikan minimal Rp50.000 minimal. Pak RT buat maklumat di NB-nya bawahnya, kalau ibu sebagai warga yang baik tidak bisa membayar, silakan ibu pindah ke RT yang lainnya. Ya Allah, ibu hadirin jemaah yang berbahagia. Buat peringatan kegiatan HUT Republik Indonesia yang baru beberapa saat kita laksanakan, kita berani mencoba untuk bareng-bareng kita iuran. Giliran peringatan Maulid, panitia lapor sama PRT. Tapi PRT bukan PRT 5 yang di sini. Ini saya lagi ngomongin PRT 5 yang tinggal jauh, bukan di Gria Asri 2. Panitia lapor sama PRT, ada apa? Mau ngadakan yang namanya tablik akbar dan selawat bersama. Kapan waktunya? Tanggal 28 di bulan September, malam minggu terakhir bulan September. Kata PRT, kan kita kemarin baru ngadain acara besar-besaran.